Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah ya, sehat semuanya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sekalian, kita bertemu lagi bersama Pak Arif. Di sini Pak Arif akan menjelaskan tentang tema 9, yaitu kekayaan negeriku. Nah, di tema 9 ini adalah kita mengambil di subtema 2. Di tema 9. Apa subtema 2 itu? Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kalau kemarin kita membahas tentang kekayaan alam negeriku di Indonesia ya, sangat banyak sekali. Di subtema 2 ini kita akan membahas tentang pemanfaatannya. Oke. Nah sekalian, coba kita lihat ya, kita mulai. Kita akan melihat di slide ini. Nah, di sini kita lihat ada dua gambar. Nah, yaitu gambar sungai dan gambar apa ini? Gambar pohon. Oke. Nah, sekarang anak-anak coba, bisa menyebutkan nggak kira-kira manfaat dari dua gambar ini? Salah satunya adalah sungai dan juga pohon. Apa? Ada yang tahu? Sungai untuk apa sungai? Sungai digunakan untuk apa? Kalau masyarakat bisa mengambil manfaat dari sungai, yaitu mengambil ikan, kemudian apa? Bisa mengairi sawah dan sebagainya. Pohon apa? Digunakan diambil buahnya. Terus kemudian batangnya juga diambil. Nah, dari situlah ternyata manfaat dari dua gambar ini ya, sungai dan pohon ini banyak sekali. Nah, anak-anak sekalian, dari beberapa hal yang kita bahas di subtema 1 tentang energi, salah satunya ini, kita lihat ini. Ada gambar abang tukang bakso yang sedang memasak bakso dan menjual bakso. Nah, coba perhatikan, ada satu gambar itu yang di bawah itu apa? Ya, gas LPG. Nah, sekarang anak-anak tahu kan apa yang dimanfaatkan dari gas LPG ini oleh pedagang bakso? Pedagang bakso memanfaatkan gas LPG ini untuk memasak bakso, untuk menjualnya nanti ke masyarakat. Ternyata dimanfaatkan oleh pedagang bakso. Nah, ini adalah bagian dari pemanfaatkan energi. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Slide berikutnya, gambar berikutnya di sini ada kegiatan, ada anak-anak yang sedang apa? Main layangan, kemudian ibu yang sedang menyetrika, kemudian ada tukang sate dan sebagainya. Coba sekarang kita lihat ya satu persatu sumber energi yang digunakan. Anak-anak sedang main layangan. Kira-kira apa yang terjadi? Sumber energi apa? Angin kan, bisa menerbangkan layangan. Kemudian ibu-ibu yang sedang menyetrika. Sumber energi yang digunakan apa? Listrik kan? Listrik diubah menjadi energi panas, betul sekali, untuk mensetrika itu. Kemudian ada tukang sate dengan energi panas juga ya. Nah, kemudian apa ini? Petani garam yang ada di laut, di pantai itu ya. Mereka memanfaatkan energi matahari, kemudian menguap air laut yang di pantai itu, yang di tempat untuk lahan pembuat garam. Kemudian dihasilkan apa? Ketika penguapan itu meninggalkan mineral-mineral berupa garam. Nah, dari situlah ternyata anak-anak sekalian, energi-energi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, pemanfaatan energi ini tentu saja harus dilaksanakan dengan bijaksana. Nah, kenapa begitu? Karena sumber energi yang ada di bumi ini ada dua kan, kemarin kita bahas sumber energi yang dapat diperbaharui maupun sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui apa? Yaitu ketika sekali pakai, ternyata sumber energi habis dipakai. Habis, tidak bisa diusahakan lagi. Kalaupun bisa, itu sangat lama, berjuta-juta tahun namanya. Contohnya apa kemarin itu? Minyak bumi, apalagi mineral berupa emas, ya kan? Batu bara juga ada. Nah, itu adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Tapi ada juga sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya apa yang dapat diperbaharui? Ya, tanaman, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Ketika habis dipakai bisa bermanfaatkan lagi. Nah, sumber energi itu kita bisa lihat ya, yang tidak dapat diperbaharui apa saja? Sumber energi dari alam yang bukan logam. Ada yang sumber energi dari alam itu logam, dan juga sumber daya alam industri. Contohnya apa? Yang bukan logam, contohnya aspal, kemudian batu bara. Nah, kemudian minyak bumi, gas alam, itu yang bukan logam, diambil dari alam, dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya tadi tukang bakso memanfaatkan apa tadi?
gas LPG, itu gas yang diambil untuk memanaskan, untuk memasak makanan. Kemudian yang logam bisa dari emas, perak, mangan, nikel, kemudian pasir besi, platina, timbal, timah, dan sebagainya. Itu yang logam, diambil dari dalam tanah juga, di dalam bumi. Kemudian yang dari industri, berlian, belerang, untuk industri ya, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, gipsum. Nah itu sumber daya alam yang tidak dapat diperoleh, yang non logam, logam, maupun untuk industri. Nah sekarang yang dapat diperbarui apa saja? Dari pertanian, contohnya apa? Pertanian padi, ya kan? Sawah gitu ya. Perkebunan apa? Kelapa sawit. Terus kemudian perkebunan kebun jagung, singkong, dan sebagainya. Perikanan apa? Ikan lele, ikan nila, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari yang dapat diperbarui. Kemudian dari hutan bisa. Apa yang diambil dari hutan? Mungkin rotan, kayunya, kayu pinus, untuk buku, untuk kertas, dan sebagainya itu ya. Kemudian juga diambil dari hutan itu juga bisa berupa kayu gelondongan itu, atau menjadikan kayu lapis nanti untuk industri perumahan maupun industri mebel lainnya. Nah dari peternakan bisa diambil yang dapat diperbarui. Contohnya apa? Dari peternakan, ternak ayam, kemudian sapi, kambing, dan sebagainya. Nah itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Walaupun begitu bisa dimanfaatkan lagi, setelah dimanfaatkan bisa memperbarui lagi, bisa diternakan lagi, ditanam lagi. Nah sumber daya alam yang ada di Indonesia itu tadi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui harus kita manfaatkan dengan bijaksana. Biar apa? Nanti hidup kita akan sejahtera, kita tidak akan terjadi krisis energi dan sumber daya alam. Nah, anak-anak sekalian, bahwa manusia atau masyarakat Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, terhadap sumber energi, terhadap sumber daya alam juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, kewajiban warga negara ini harus dilaksanakan. Terutama kewajiban sebagai warga negara, kita harus melaksanakan kewajiban. Apa saja kewajiban warga negara? Nah, kewajiban warga negara bisa kita lihat di sini ya, yaitu menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia. Apapun yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia, hukum apa saja yang sudah diketok palu, sudah diundang-undangkan, maka harus kita laksanakan dengan baik. Contohnya ketika di jalan raya, ketika tidak mematuhi peraturan jalan raya, tentu saja akan celaka kan. Nah, sebagai warga negara kita berkewajiban untuk melaksanakan, mematuhi perundang-undangan, menjunjung hukum, dan sebagainya. Berikutnya apa ini? Menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini harus kita jaga kelestariannya. Kalau tidak akan punah, akan hancur, akan rusak. Yang terjadi apa nanti? Banjir, tanah longsor, dan sebagainya, karena lingkungan tidak jaga. Nah, yang ketiga adalah membayar pajak tentunya ya, kewajiban kita. Apapun harus kita pajaki. Kendaraan bermotor, rumah, sawah, dan sebagainya. Kita harus membayar pajak. Berikutnya mengikuti pendidikan dasar. Setiap anak wajib loh, kewajiban melaksanakan pendidikan dasar. Bahkan sekarang ini sampai 9 tahun minimal paling tidak. Nah, kemudian selain kewajiban-kewajiban tadi, masyarakat Indonesia warga negara juga memiliki hak. Haknya apa saja kita coba lihat di sini. Menikmati persamaan kedudukan, kepastian di muka hukum dan pemerintah. Setiap warga negara memiliki kepastian hukum. Jadi tidak ada yang didolimi, tidak ada yang teraniaya. Semua mendapatkan kepastian hukum. Berikutnya apa? Menikmati hidup layak. Hidup layak itu seperti apa hidup layak itu? Hidup layak, hidup yang sejahtera sebagai manusia Indonesia, yang baik, yang bijaksana. Kemudian dia melaksanakan peraturan perundang-undangan, hidup layak. Negara menjamin tentang keberlangsungan kehidupan masyarakat. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang tersakiti. Nah, berikutnya apa di sini? Mengeluarkan pendapat. Maksudnya apa di sini? Orang mau berpendapat apa saja, punya ide apa saja, bisa diungkapkan. Itu adalah tentang mengeluarkan pendapat. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Berikutnya adalah beragama dan beribadah. Setiap orang berhak melaksanakan ibadah agamanya apapun, silahkan. Agama yang di Indonesia tentunya ya, silahkan. Tidak ada yang boleh menghalang-halangi. Semuanya bisa melaksanakan peribadatan tadi. Nah, berikutnya adalah membela negara. Bela negara itu adalah hak, bukan hanya kewajiban ya, tapi hak. Ketika ada ancaman dari luar dan sebagainya, kita berhak untuk membela negara kita. Kemudian
mendapatkan pendidikan yang layak. 9 tahun kan pendidikan layak ini, paling tidak SD, SMP sampai kelas 9, maka dinamakan pendidikan 9 tahun. Nah, kemudian mengembangkan kebudayaan. Budaya yang ada di Indonesia itu bisa dikembangkan apapun. Ada pentas seni dan sebagainya, bisa menikmati kekayaan alam. Indonesia itu luar biasa kekayaan alamnya. Kaya sekali. Oleh karena itu apa? Kita harus menikmatinya, boleh menikmatinya, mengambilnya, tentu saja semuanya harus dengan bijaksana. Agar apa? Lestari. Oke anak-anak, dari sumber energi tadi ada juga sumber energi yang bisa kita manfaatkan ya. Kita lihat sumber energi yang berasal dari apa? Yang pertama kita lihat di sini macam-macam energi yang ada. Satu, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Contohnya apa? Halilintar, deyar, begitu kan luar biasa suaranya menggelegar. Kemudian gitar, main gitar itu ada energi bunyi juga. Ada klakson, tundin, ya kan? Ada gong juga ditapodong. Itu ada energi. Energi apa? Energi bunyi. Nah, kemudian anak-anak, energi yang lain adalah energi panas. Energi panas dihasilkan dari sinar matahari, bisa menghasilkan solar cell dan sebagainya. Kemudian adalah energi listrik yang selama ini kita manfaatkan untuk lampu, untuk televisi, AC, kipas angin dan sebagainya. Nah, energi-energi tadi bisa berubah bentuk ya, bentuk energinya itu yang kita kenal dengan perubahan apa itu wujud energi. Karena energi itu tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Itu hanya berubah aja bentuknya. Contoh, energi listrik menjadi energi panas. Di awal tadi kita sudah bahas. Apa contohnya? Listrik menjadi energi panas. Contohnya apa? Setrika, ya kan? Pemanas gitu ya. Alat pemanas ruangan mungkin kalau yang ada di daerah dingin. Nah, ada kompor listrik juga, bisa ada oven untuk membuat kue. Energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada lagi energi apa ini? Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Kipas berputar itu. AC berputar, dia blowernya juga. Nah, mobil mainan, remote control, mixer, blender untuk membuat minuman. Nah, itu energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian energi listrik juga bisa menjadi energi cahaya, atau mungkin cahaya menjadi energi listrik. Contohnya apa? Matahari, cahaya, panas kan. Kemudian menjadi energi listrik apa? Dibuat solar cell, penangkapnya, penangkap solar. Solar itu adalah itu dari cahaya, dari panas. Kemudian dirubah menjadi energi listrik dan dapat dimanfaatkan untuk seluruh perangkat elektronik lainnya. Oke anak-anak, dari contoh tadi ternyata kita bisa memanfaatkan sumber energi atau sumber daya alam yang ada di bumi ini. Nah sekarang anak-anak, terhadap sumber daya alam kita mempunyai hak dan kewajiban juga. Kewajiban apa? Kita lihat di sini, di slide ini. Kewajiban terhadap sumber daya alam itu bisa kita lihat di slide ini ya, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Jadi kegiatan mengeksplorasi dengan banyak sekali tanpa mengindahkan kelestarian alam, maka itu tindakan yang tidak bijak. Oleh karena itu, kita harus mengurangi yang tidak bermanfaat agar nanti apa? Sumber daya alam tidak habis. Berikutnya yang kedua adalah pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Mobil sekarang sudah ada mobil hibrid. Kedepannya nanti ada mobil listrik, itu ramah lingkungan, tidak memanfaatkan mesin apa itu yang polusi udara dan sebagainya. Nah, kemudian menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Alam ini harus kita jaga. Apa? Contohnya kita jaga aliran sungai, nggak boleh kita kotori, buang sampah sembarangan di situ, nanti aliran sungai tidak lancar. Nah, ketika aliran sungai itu lancar, airnya jernih, bisa dimanfaatkan untuk perikanan, ya kan, untuk memancingan, untuk wisatawan. Bahkan nanti ketika aliran cukup deras, nanti bisa kita manfaatkan sebagai penggerak turbin untuk pembangkit listrik tentunya kan. Nah, anak-anak sekalian, menjaga kelestarian itu penting sekali. Oleh karena itu, salah satunya adalah nanti kewajiban kita apa di sini? Melakukan reboisasi, penanaman hutan kembali. Hutan-hutan yang gundul, yang ditebangi kita tanami. Atau nanti ya hutan-hutan yang masih bagus, ketika menebang pohon harus tebang dengan tebang pilih. Yang tua, yang besar kita tebangi. Yang masih kecil jangan dulu. Nah, yang sudah tebangi harus ditanam kembali, reboisasi. Nanti apa? Biar kelangsungan kelestarian alam ini terjaga.
Nah, kemudian menggunakan energi alternatif. Contohnya apa? Solar cell tadi kan, energi sinar matahari, angin kita manfaatkan, air kita manfaatkan. Itu sumber energi yang tidak akan pernah habis. Air, angin, matahari tidak pernah habis karena terus ada. Oleh karena itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, anak sekalian, pemanfaatan sumber energi alternatif itu sangat penting. Kenapa? Karena sumber energi yang ada di bumi seperti gas bumi, batu bara dan sebagainya ketika sudah habis tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, sumber daya alam yang ada di bumi cukup banyak. Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, tanahnya subur. Oleh karena itu bisa dimanfaatkan. Nah, contoh ini, kita lihat di daerah dataran rendah bisa ditanami padi. Masyarakat bisa memanfaatkan dengan menanam padi. Kemudian di dataran tinggi menanam sayur dan buah-buahan juga. Nah, pemanfaatan ini diharapkan nanti menjadikan manusia itu mengambil manfaat dari alam dengan maksimal dan tidak merugikan dan tidak merusak alam. Nah, banyak sekali di Indonesia yang kita bisa lihat sumber daya alamnya yang bisa dimanfaatkan. Contohnya hasil pertanian, padi sebagai makanan pokok Indonesia kan. Kemudian ada jagung sebagai makanan pokok, ada di daerah tertentu menjadi makanan pokok juga jagung. Untuk pakan ternak juga ada kan. Nah, kemudian ada kacang kedelai. Kacang kedelai itu untuk bahan baku, contoh untuk tempe, tahu, kemudian untuk susu kedelai juga ada. Nah, untuk kecap kan juga ada juga. Nah, ini adalah pertanian. Kemudian dari perkebunan ada kelapa sawit, karet, tebu, pina. Kelapa sawit untuk CPO atau minyak goreng. Kemudian karet dimanfaatkan untuk bahan industri, rumah tangga maupun untuk otomotif dan sebagainya. Karet itu membuat ban. Kemudian tebu untuk gula. Nah, gula itu diperlukan untuk konsumsi manusia Indonesia kan. Gula, banyak menggunakan gula. Kemudian kina untuk obat, contoh obat malaria. Nah, bisa jadi untuk obat corona loh. Ada penelitian kemarin itu, kina itu salah satu alternatif obat corona. Ya, semoga wabah corona itu segera berakhir ya, kita doakan saja. Nah, anak-anak sekalian, kemudian hasil peternakan, ada apa? Ternak daging, sapi, domba atau kambing, kemudian ayam petelur, ayam daging, lebah untuk madu ya, ada ulat sutra untuk industri. Nah, yang diambil dagingnya maupun diambil manfaatnya, contohnya lebah, ternak lebah apa? Bisa diambil madunya, kemudian ternak ulat sutra diambil apa? Itu kepompong itu kemudian diambil benangnya, jadi benang kan itu. Nah, hasil laut bisa dimanfaatkan ikan, rumput laut, kemudian terumbu karang, ada mutiara juga. Nah, itu untuk perhiasan mutiaranya, terumbu karang itu untuk rekreasi, snorkeling itu ya, ke bawah itu diving ya, diving snorkeling itu. Kemudian rumput laut untuk makanan, obat-obatan dan sebagainya. Ikan itu sumber protein hewani yang bisa kita dapat. Kemudian hasil tambang juga bisa minyak bumi, gas alam, belerang, grafit, marmer dan sebagainya kita bisa manfaatkan untuk industri. Nah, anak-anak sekalian, pemanfaatan sumber alam itu tadi dengan bijaksana maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, anak-anak sekalian, pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilaksanakan dengan hati-hati, dengan bijaksana. Kalau tidak, apa yang terjadi nanti? Punah, rusak. Nah, oleh karena itu kita harus kerjasama. Nah, kerjasama warga dalam menjaga kelestarian alam itu, upaya-upaya yang bisa dilaksanakan adalah satu ini, kita lihat ya, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Contohnya apa? Sungai dibersihkan, selokan dibersihkan biar airnya lancar, kan gitu, biar jernih airnya, bisa dipelihara ikan di situ. Kemudian apa? Saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Kalau ada yang merusak lingkungan, diingatkan dengan baik. Kalau sudah keterlaluan, kasih denda. Itu peraturannya, bisa di desa maupun di tingkat kelurahan. Melakukan kegiatan reboisasi, menanami hutan kembali, kemudian pengolahan sampah dengan baik itu dilaksanakan bersama-sama dengan warga masyarakat. Kesepakatan bersama, dilaksanakan dengan bersama-sama, insya Allah nanti akan bagus hasilnya. Nah, kemudian kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah juga bisa dilaksanakan ya. Apa itu? Memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. Makanya ketika ada yang membuang sampah sembarangan nanti ada sanksi, mungkin denda atau teguran dan sebagainya itu. Nah, kemudian memberikan hadiah, penghargaan atau reward kepada pribadi-pribadi yang melaksanakan pelestarian lingkungan. Mungkin ada suatu kisah di daerah tertentu dekat pantai, yaitu menanami
hutan bakau di situ. Nah, ternyata ketika tumbuh bakaunya itu untuk hewan, burung bertelur di situ, kemudian ada kepiting, ikan-ikan itu bisa hidup di hutan bakau itu. Luar biasa. Itu ketika orang melaksanakan itu kita kasih reward atau penghargaan. Pemerintah bisa memberikan penghargaan itu. Kemudian membentuk semacam lembaga masyarakat desa hutan untuk mengontrol hutan. Masyarakat desa itu diberikan kewenangan untuk mengontrol hutan. Karena yang paling dekat dengan hutan adalah masyarakat sekitar hutan. Ketika nanti ada wadahnya, mereka menjaga hutan, tidak merusak hutan dari gangguan orang lain yang di luar maupun di dalam desa itu. Nah, kemudian ada menyediakan tempat pembuangan sampah. Ada nanti sampah basah dan juga sampah kering, ada pengolahan sampah, bahkan ada bank sampah. Itu bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan dari Pak Arief tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, semoga kita nanti bisa menjaga kelestarian alam ini dan dapat memanfaatkan dengan maksimal, tidak berlebih-lebihan untuk sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, biar lestari dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depannya nanti. Anak-anak sekalian, itu tadi materi tema 9 tentang kekayaan negeriku, subtema 2 yaitu pemanfaatan kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap di rumah, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.